Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Imam Mustaqim, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sorong. Kali ini saya akan menyampaikan tentang refleksi modul 1.1 jurnal refleksi dui mingguan. Refleksi kali ini saya menggunakan model 4F. Yang pertama adalah fact atau peristiwa, yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga finding atau pembelajaran, yang keempat adalah feature atau penerapan. Fact atau peristiwa. Pertama, sosialisasi guru penggerak, kemudian yang kedua pembekalan guru penggerak, yang ketiga mulai dari diri, yang keempat eksplorasi konsep, yang kelima ruang kolaborasi, keenam lokakarya orientasi, yang ketujuh elaborasi pemahaman, yang kedelapan aksi nyata. Rangkaian kegiatan guru penggerak dimulai dari pembekalan yang dilakukan di kantor pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, dan kemudian dilanjutkan pembukaan secara virtual pada tanggal 16 Agustus 2023. Setelah itu, calon guru penggerak mengakses LMS pada SIM PKB masing-masing. Pertama, mulai dari diri, yaitu belajar mandiri tentang modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kegiatan diawali dengan mengerjakan pretest modul 1.1. Pada saat itu saya mengerjakan pretest dengan kemampuan awal dan pemahaman yang saya miliki. Saya sedikit kesulitan dalam mengerjakan soal pretest tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan eksplorasi konsep. Kegiatan ini dilakukan secara virtual didampingi oleh fasilitator. Kegiatan berlanjut dengan ruang kolaborasi di mana kami dibagi menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi tentang modul 1.1, kemudian mempresentasikannya dan saling menanggapi serta mengunggah hasil diskusi pada LMS. Selain bertatap muka secara virtual, calon guru penggerak juga saling berdiskusi di forum LMS. Pada lokakarya orientasi, kami melakukan beberapa kegiatan secara virtual serta mengerjakan beberapa LK tentang perencanaan pembelajaran ke depan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam mengerjakan tugas tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah elaborasi pemahaman yang dilakukan secara virtual bersama instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik serta rekan CGP lainnya. Kegiatan bermuara pada pemahaman CGP yang diimplementasikan dalam wujudan aksi nyata. Feeling atau perasaan. Pertama, saya merasa khawatir saat akan mengikuti pendidikan guru penggerak karena kondisi daerah saya yang sinyal internetnya kadangkala kurang bersahabat. Kadang mati lampu terlebih pada saat hujan deras. Perasaan yang selanjutnya adalah dari halangan tersebut tidak membuat saya patah semangat karena saya bertemu dengan orang-orang hebat yang membuat saya sangat terinspirasi dan termotivasi. Tugas-tugas yang awalnya beban bagi saya ternyata justru banyak manfaat secara langsung maupun tidak langsung yang saya dapatkan dan merubah paradigma saya dalam mengajar. Saya berusaha membagi waktu sehingga semua dapat saya jalankan dengan baik. Akhirnya saya tidak kesulitan lagi dalam mengerjakan tugas-tugas CGP, tugas sekolah, keluarga, dan beberapa tugas saya lainnya. Semua itu berkat bimbingan dari fasilitator, pengajar praktik, serta dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan rekan CGP lainnya. Finding atau pembelajaran. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, mulai dari akses LMS, diskusi secara virtual maupun tugas yang dibuat
secara merdeka sehingga dapat diakses secara mandiri dan memudahkan CGP dalam mengikuti alurnya, sehingga PGP ini membuat mindset saya lebih terbuka dan menyadari pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan di kelas. Semua ilmu tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya pelajari, pahami, refleksikan, dan kemudian saya terapkan dalam aksi nyata. Finding selanjutnya adalah pembelajaran yang saya terima setelah mempelajari modul 1.1, yaitu bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi manusia maupun anggota masyarakat. Tugas pendidikan adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan dan bisa mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarso sung tolodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Finding selanjutnya adalah pendidikan memberi tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki anak secara menyeluruh, sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri, yaitu memberikan ilmu yang bermanfaat. Pendidikan itu juga menghamba pada anak. Artinya, semua diupayakan untuk melayani anak, memenuhi kebutuhan belajar anak, sehingga di sini guru tidak menuntut apapun terhadap anak. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak, menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pending selanjutnya adalah pendidikan hendaknya mengedepankan budi pekerti, yakni cipta, rasa, dan karsa. Intinya sebagai pendidik harus selalu berefleksi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pembelajarannya, guna mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada anak, pendidikan yang mengutamakan keaktifan anak, pendidikan yang tidak menjadikan kurikulum sebagai target pembelajaran. Pendidik harus bisa mengetahui setiap potensi maupun bakat yang dimiliki anak-anak, karena setiap anak terlahir memiliki keunikan masing-masing. Tugas pendidikan adalah mendorong, memfasilitasi, dan memberi motivasi terhadap bakat anak. Selanjutnya adalah feature atau penerapan. Yang pertama, student centered. Pendidikan itu adalah menuntun. Di sini tugas guru adalah sebagai fasilitator yang menuntun segala kekuatan kodrat yang telah dimiliki oleh siswa, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pembelajaran seharusnya tidak didominasi oleh guru. Peserta didiklah yang aktif mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran inovatif. Guru hendaknya terus meningkatkan profesionalismenya dengan menggunakan berbagai model pembelajaran inovatif. Dengan menerapkan model pembelajaran inovatif, kegiatan akan lebih menarik dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menemukan sendiri pengetahuannya dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, menyeimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak sudah memiliki bakat alamnya masing-masing. Kodrat anak pada usia sekolah adalah bermain. Saya akan menerapkan belajar sambil bermain dalam pembelajaran, namun saya juga akan menyesuaikan dengan kodrat zaman, yakni dengan cara menggabungkan pembelajaran dengan teknologi sehingga siswa bisa memiliki keterampilan abad 21. Feature atau penerapan. Pembelajaran berdiferensiasi. Setiap anak memiliki gaya pembelajaran masing-masing. Ada yang visual, audio, kinestetik,
maupun gabungan dari gaya belajar tersebut. Dalam pembelajaran, guru harus memenuhi setiap kebutuhan belajar peserta didik dengan memperhatikan gaya belajarnya masing-masing, baik itu dalam konten maupun proses produksi. Mengembangkan bakat siswa. Setiap anak itu unik dengan bakat dan potensinya masing-masing. Tugas guru adalah memfasilitasi, mendukung, mendorong, serta memberi contoh sehingga bakat tersebut dapat berkembang dan berguna bagi sekitar. Berikut adalah kegiatan pembekalan guru penggerak. Kemudian kegiatan eksplorasi konsep bersama fasilitator, kemudian elaborasi pemahaman bersama instruktur. Baik, terima kasih. Salam sehat dan bahagia, dan salam guru penggerak.